الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang dosa lisan, dan tema besar kita masih terkait dengan tazkiyatun nufus. Pada pertemuan yang lalu, bulan kemarin, kita membahas tentang dosa lisan, yaitu riba. Riba yang artinya menggunjing. Sekarang kita masuk pada dosa lisan yang lain, yaitu namimah, mengadu domba atau menyebarkan fitnah. Ini dosa lisan, termasuk dosa besar dan termasuk indikasi orang itu terkena penyakit hati. Orang yang hatinya kotor nanti akan terlihat dari lisannya. Salah satu indikasinya, dia melakukan perbuatan namimah atau adu domba. Sekalipun yang diadu bukan domba, itu hanya istilah. Yang diadu adalah manusia, hamba-hamba Allah. Ayat-ayat Allah banyak mengingatkan tentang bahayanya dosa ini. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira semua orang tahu bahwa yang namanya adu domba itu perbuatan yang tercelah. Namun prakteknya atau realitanya, kita masih melihat ada orang-orang yang berani melakukan perbuatan adu domba. Kita bisa menengok firman Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hammazin masya'im binamim." Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang punya karakter buruk, calon-calon penghuni neraka, siapa mereka? Orang yang suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Itu manusia yang buruk, berkarakter buruk, dan calon penghuni neraka. Lisannya suka mencela, dan keberadaannya justru seringkali menimbulkan fitnah, menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan mengenai Al-Walid bin Mughirah. Sekalipun ayat ini terkait dengan seseorang, namun pelajarannya untuk semua orang. Al-ibratu bi'umumil lafdi la bi khususis sabab. Ada kaidah dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, bahwa pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Terkadang ayat itu turun terkait dengan sosok tertentu atau sebab tertentu. Tapi
keberlakuan ayat ini bukan hanya untuk sosok tertentu, tapi untuk semua yang memiliki kesamaan dengan atau dalam kandungan ayat tersebut. Jadi Allah mencela orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, suka mencela sana sini. Kita tahu bahwa orang mukmin di antara sifatnya itu dia akan menahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, termasuk ucapan yang sifatnya mencela. Dan orang beriman, perbuatannya, perilakunya bermanfaat. Dan orang beriman, perbuatannya selalu mengarah kepada menyatukan. Karena orang-orang beriman menyadari dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Berbeda dengan orang-orang yang punya karakter buruk. Di dalam surat Al-Masad, ya, yang saya kira kita sudah hafal, surat pendek di dalam juz 30, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang istri dari Abu Lahab. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imra'atuhu hammalatal hatab." Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Hammalatal hatab. Ditafsirkan pembawa kayu bakar artinya penyebar fitnah. Jadi suaminya ingkar dan kufur kepada risalah, memusuhi Nabi, istrinya bagian menyebarkan fitnah. Wis lengkap. Ya. Pasangan terburuk sepanjang zaman, Abu Lahab dan istrinya. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Ini tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannah. Tidak masuk syurga siapa yang melakukan perbuatan adu domba. Namam. Namam itu tukang namimah. Tukang adu domba. Ya, jadi kalau dibilang tukang itu biasanya istilah bagi orang yang selalu melakukan perbuatan tersebut. Pernyataan Nabi la yadkhulul jannah ini memberikan ketegasan bahwa surga itu modalnya bukan hanya ibadah-ibadah mahdah. Bukan hanya ibadah salat, puasa, tapi modal kita masuk surga adalah keselamatan lisan kita dari perbuatan menggunjing dan adu domba. Kalau ada orang sholat, rajin sholat, tapi penyebar fitnah, Nabi menyatakan la yadkhulul jannah. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Kata Nabi, saat ini ada dua orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disiksa bukan karena mereka disiksa karena melakukan perbuatan yang mereka anggap tidak besar. Ternyata besar dosanya. Jadi dua orang ini ketika di dunia melakukan perbuatan dosa ini dianggap sepele. Ternyata menyebabkan siksa kubur. Dan hadis ini merupakan dalil
Demikian pula hadis-hadis yang lain akan adanya yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Dan itu salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Meyakini adanya nikmat dan siksa kubur. Nabi SAW lewat, Allah perdengarkan. Karena tidak semua, bahkan memang semua manusia tidak diperdengarkan siksa kubur. Kecuali pada saat-saat tertentu sebagaimana di dalam hadis ini Allah memperdengarkan. Padahal Nabi bersama dengan Abdullah bin Abbas, anak pamannya beliau. Abdullah bin Abbas tidak mendengar apa-apa, Nabi mendengar. Kata Nabi, ada dua orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Dan mereka disiksa bukan melakukan perbuatan dosa besar. Artinya dalam anggapan mereka. Mereka meremehkan dosa ini di dunia. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu disiksa karena dia melakukan perbuatan adu domba. Yamshi bin namimah artinya dia berjalan ketika hidup dia melakukan perbuatan adu domba. Yang satunya diazab, wa ammal akhar fakana la yastatir min baulihi. Karena dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Membuka auratnya di depan orang. Di dalam riwayat yang lain dikatakan wakana, dan orang yang kedua ini tidak bersuci setelah buang air kecil. Atau tidak mencegah percikan air kencingnya untuk menimpa dirinya atau pakaiannya. Intinya tidak menjaga diri dari najis. Dua perbuatan yang mendatangkan siksa kubur. Yang pertama, mengadu domba. Yang kedua, buang air kecil, tidak bersuci atau tidak menjaga diri dari najisnya air kencing. Dan dua perbuatan ini terus terang masih sering kita lihat. Bahkan yang kedua seringkali kita lihat saudara-saudara kita, Pak, di tengah jalan itu kencing. Maka hati-hati kawan-kawan kita yang bekerja, berprofesi, yang selalu keliling di jalan, entah sebagai driver, maka jangan sampai melakukan dosa yang sangat besar, dosa besar yaitu buang air kecil tidak bersuci. Ya, bahkan kalau di tengah jalan itu double dosanya, Pak. Sudah tidak bersuci, yang kedua mengganggu orang, mengganggu tempat jalan atau lewatnya orang. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum al-masya'una bin namima al-mufsiduna bainal ahibba al-baghuna lil bura'il anad." Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling jelek di antara kalian? Bisyirarikum, orang yang paling buruk di antara kalian siapa? Maukah aku beritahu, kata Nabi SAW. Siapa ya Rasulullah? Al-masya'una bin namimah. Orang yang suka mengadu domba. Itu orang yang paling buruk di antara kalian. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak hubungan di antara dua orang yang bersaudara. Itu manusia yang paling buruk di antara kalian. Dan orang yang menganiaya orang yang tidak disukai dengan menyengsarakannya.
Ketika dia tidak senang dengan seseorang, maka yang dia lakukan bagaimana dia menyengsarakan orang ini tanpa peduli hak-haknya dia. Itu manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para hadirin dengan sikap dan perbuatan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebabkan dua orang yang awalnya bersatu menjadi bercerai-berai. Dan itu pekerjaannya adu domba biasanya. Bicara kepada si A dengan pembicaraan yang menimbulkan permusuhan si A kepada si B. Bicara kepada si B untuk menimbulkan permusuhan kepada si A. Kata Nabi, itu manusia yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Karena orang-orang seperti itulah yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Manusia-manusia seperti itulah yang menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kalau terjadi konflik, terjadi perseteruan di tengah-tengah masyarakat disebabkan fitnah dan adu domba, maka hidup ini kurang nyaman, Pak. Salah satu kenyamanan itu ketika hidupnya kita di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat kita itu saling menguatkan, saling tolong-menolong. Bisa kita rasakan itu. Tapi kalau saling menggunjing, saling curiga, yang itu akan menimbulkan sikap saling mendolimi, hidup gak enak. Maka manusia yang menimbulkan permusuhan adalah syirarikum, kata Nabi. Manusia yang paling buruk. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Ala unabbi'ukum mal'adhu hiya namima al-qalatu bainan nas. Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu al-adhu. Al-adhu adalah menfitnah dengan menyebarluaskan isu di tengah masyarakat, yakni isu untuk menciptakan konflik di antara mereka. Dan itu salah satu strateginya siapa, Pak? Penjajah. Untuk memecah belah itu dengan menimbulkan fitnah, dengan menciptakan konflik, dengan adu domba. Maka orang-orang yang punya kekuatan, jika dia ingin menguasai satu masyarakat untuk melemahkannya, maka dibuatkan isu-isu atau hal-hal yang menyebabkan masyarakat itu saling curiga, bahkan beradu, berkonflik di antara mereka. Itu strategi, Pak. Ya, strateginya penjajah sampai hari ini. Strateginya kekuatan siapapun untuk menguasai masyarakat atau untuk menghancurkan satu kekuatan, disusupkan orang untuk mengadu domba di antara mereka. Karena itu salah satu cara yang paling efektif untuk melemahkan sebuah kekuatan, adu domba. Karena kekuatan itu akan terwujud dengan apa? Persatuan. Kita punya slogan apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau jamaah al-ikhlas, bercerai kita kawin lagi. Itu sudah satu sebuah prinsip. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafsalu. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian saling berkonflik. Yang menyebabkan apa? Tadhhab rihikum. Hilang kekuatan kalian. Dan konflik itu, siapa penyebabnya? Ya manusia-manusia itu, Pak. Yang suka mengadu domba. Itu manusia yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian namimah adalah menceritakan suatu ucapan di antara manusia dengan maksud merusak dan menimbulkan permusuhan serta kebencian. Itu namimah.
Anda bicara dengan si fulan agar si fulan ini benci dengan si Alan. Anda bicara kepada si A agar si A ini benci dengan si B. Itu termasuk namimah. Anda bicara dengan saudara antum, si fulan ini bla bla bla. Tujuannya apa? Agar dia benci dengan orang itu. Itu namanya adu domba. Maka namimah adalah akhlak yang tercela karena merupakan pemicu fitnah. Pemicu pemutusan hubungan, menanamkan dendam, pemecah belah persatuan, menjadikan dua orang sahabat menjadi musuh, dan dua orang yang awalnya bersaudara akrab menjadi orang-orang yang asing di antara mereka. Tidak saling bertegur sapa, seolah-olah tidak mengenal. Siapa biasa pemicunya? Orang-orang yang suka mengadu domba. Maka para ulama mengatakan orang yang namimah itu, Pak, itu seperti lalat. Lalat itu sukanya yang kotor dan memindahkan yang kotor-kotor, Pak. Ya. Dan kita jangan sampai seperti lalat. Bahkan Nabi membuat permisalan orang beriman itu hendaknya seperti lebah. Dia mendatangi tanaman yang bermanfaat, menyerap yang bermanfaat, dia tidak mematahkan dahannya, dan setelah dia serap bukan untuk dirinya tapi diproduksi untuk kemaslahatan manusia, Pak. Itulah orang beriman. Dimanapun dia berada, yang pertama dia selalu berada di tempat-tempat yang baik, dia serap kebaikan, kemudian dia sebarkan kebaikan. Itu orang beriman. Salah satu kebaikan yang disebarkan adalah ilmu, hal-hal yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Adapun orang yang suka mengadu domba, tidak seperti lalat, Pak. Senang dengan fitnah, senang dengan konflik. Ya. Bukan hanya dia mendengarkan, tapi juga ikut berkontribusi menyebarkan fitnah tersebut. Senang dengan keadaan di mana orang saling bertengkar, saling bermusuhan. Apalagi kalau kemudian dia memang senang dengan kelemahan secara khusus, dengan kelemahan dan konflik yang ada di tengah-tengah umat Islam. Itu ciri orang-orang munafik. Salah satu ciri orang munafik itu dia senang ketika umat Islam itu lemah. Dan senang ketika umat Islam tidak bersatu. Orang yang berbuat namimah, dia berpindah-pindah seperti lalat yang memindahkan penyakit. Maka ikhwani fillah, hati-hati. Bahkan kalaupun kita berkonflik dengan seseorang, ada masalah dengan seseorang, jangan sampai kita kemudian melakukan tindakan adu domba, Pak. Contohnya apa? Terkadang orang kalau benci dengan seseorang, lalu kebenciannya ini dia tunjukkan dengan apa? Dengan membicarakan aib orang yang dia benci kepada orang lain. Dia membicarakan aib orang yang dia benci kepada orang lain. Lalu dia berusaha untuk juga menanamkan kebencian yang ada pada dirinya kepada orang lain. Karena saya benci kepada si fulan, kemudian saya pun bergerilya untuk menciptakan kebencian kepada si fulan, agar banyak orang benci dengan si fulan. Itu yang sering terjadi, na'udzubillah. Kalau antum benci dengan seseorang, Pak, cukup kebencian itu antara antum dengan dia. Hati-hati, karena kalau kita cerita-cerita untuk menciptakan kebencian, kita termasuk orang yang mengadu domba. Awalnya orang ini tidak ada masalah dengan si fulan, tapi karena cerita kita, karena provokasi kita,
Maka dia pun menjadi benci yang awalnya tidak membenci. Akhirnya timbul masalah. Apa faktor orang itu melakukan perbuatan namimah, Pak? Bisa jadi karena dia punya maksud buruk kepada orang yang diceritakan, ya seperti tadi yang saya katakan. Ya, dia punya maksud buruk. Dia ingin orang-orang itu benci seperti dia benci. Atau menampakkan rasa senang terhadap orang yang diberi cerita. Terkadang orang bercerita tentang kejelekan orang untuk menyenangkan orang yang mendengarkan cerita ini. Oh, ini kawan saya ini. Karena dia tahu orang yang mendengarkan ini suka mendengar hal-hal seperti itu, akhirnya dia menceritakan. Atau tujuannya terkadang untuk bersenang-senang dengan obrolan yang tidak bermanfaat dan obrolan-obrolan yang batil. Itu terkadang juga bisa jatuh pada perbuatan namimah. Orang duduk Pak, kumpul bersama, tapi kemudian menceritakan kejelekan-kejelekan saudaranya, yang akhirnya orang-orang yang mendengar itu yang awalnya tidak membenci menjadi membenci. Kemudian kata Syekh Dr. Ahmad Farid, penulis kitab ini, beliau mengingatkan, barang siapa yang menerima namimah, artinya ada orang yang datang kepada dia untuk menimbulkan kebencian kepada orang lain, hendaknya dia melakukan 6 perkara. Yang pertama, tidak membenarkan pelaku namimah. Jangan Anda benarkan orang yang datang kepada Anda yang mengadu domba Anda dengan orang lain. Jangan dibenarkan, bahkan jangan dipercaya. Kenapa? Orang yang melakukan adu domba adalah orang fasik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, orang fasik datang ke kita membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Maka jangan dibenarkan, Pak. Orang jelas-jelas melakukan perbuatan adu domba, dia fasik. Dan orang fasik tidak boleh dipercaya. Wajib kita melakukan yang namanya tabayyun, meneliti kebenaran berita tersebut. Maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Kita percaya dengan omongannya, kita timbul permusuhan kita, ternyata orang yang kita musuhi tidak seperti dugaan kita. Ternyata dia tidak layak untuk dimusuhi. Ternyata kita hanya terprovokasi oleh para pengadu domba. Ini ayat yang penting sekali kita perhatikan di era banjirnya informasi, di era banjirnya para pengadu domba, Pak. Ya mohon maaf, terkadang yang melakukan adu domba itu bukan orang yang nggak sholat, Pak. Terkadang mereka-mereka yang hadir di masjid. Karena hati yang tidak tertata, tidak terjaga, kurang membersihkan dirinya dari noda-noda keburukan hati, akhirnya habis sholat menggunjing orang. Habis sholat ngerasani orang. Habis sholat dari masjid mengadu domba. Dan itu satu keburukan. Kita kalau ada orang seperti itu, Pak, kata yang pertama, jangan dibenarkan. Dan era sekarang ini era yang harus kita lebih hati-hati. Berita apapun. Berita apapun. Ingat Allah katakan jangan sampai kalian menyesal. Kalau kita sudah menyebarkan berita ternyata bohong. Kita menyebarkan berita ternyata memang tidak ada kemaslahatannya. Justru menimbulkan konflik. Akhirnya menyesal. Nyesalnya bukan hanya di dunia, Pak. Karena kita akan bertanggung jawab nanti di alam barzakh. Kalau sudah meninggal, nggak bisa lagi. Kita mau kembali atau minta maaf sudah gak bisa lagi.
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang kedua, kalau ada orang yang mengadu domba, mengadu kita dengan orang lain atau mengadu orang lain dengan kita, maka pada saat itu kita wajib melakukan ingkarul mungkar. Melarang pelaku dari namimah, menasehati dan mencela perbuatannya. Mas, sampai tidak perlu menyampaikan berita seperti ini kepada saya. Ini kan bisa menimbulkan permusuhan saya kepada si fulan. Dinasehati, Pak. Jangan malah, oh terima kasih ya. Dinasehati. Diingatkan. Yang ketiga, marah kepada pelaku karena Allah. Marahnya karena Allah. Kenapa? Karena ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang namimah adalah orang yang dibenci di sisi Allah. Yang keempat, jangan berburuk sangka kepada saudaramu yang sedang dibicarakan. Jangan langsung berburuk sangka. Oh, ternyata gitu ya orang ini. Allah Azza wa Jalla mengingatkan hal ini dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka di sini adalah prasangka-prasangka buruk. Itu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, jangan terpancing oleh hal yang diceritakan untuk melakukan tajassus, yakni mencari-cari keburukan atau menyelidikinya untuk memastikan kebenarannya. Jangan terpancing, Pak, langsung kita tajassus. Artinya berhati-hati. Yang keenam, jangan merasa ridha terhadap apa yang disampaikan oleh pelaku namimah kepadamu. Ya. Dan janganlah menceritakan namimah itu. Artinya kalau kita dapat cerita, kemudian kita cerita sama saudara kita. Oh, ternyata saya ini dibenci sama si fulan. Dari mana? Dari fulan yang bercerita. Jangan ceritakan sudah. Akhirnya kita menjadi pelaku namimah, bahkan menjadi pelaku ghibah. Kita menjadi orang yang menggunjing saudara-saudara kita. Ada beberapa nasihat dari ulama-ulama, Pak. Dari salafus saleh terkait dengan masalah ini. Di antaranya nasihat Imam Hasan al-Basri. Dan ini sangat baik. Beliau mengatakan, man namma ilaika namma alaika. Barang siapa yang mengadukan seseorang kepadamu, yakni berbuat namimah kepadamu, ia juga akan mengadukanmu pada orang lain. Orang yang mengadu domba kita, yang datang ke kita, menceritakan keburukan orang lain, suatu saat dia akan menceritakan keburukan kita pada orang lain. Karena jelas dia sudah menceritakan keburukan orang lain kepada kita. Suatu saat kita yang akan diceritakan. Maka kata Imam Hasan al-Basri, hati-hati dengan manusia seperti ini, Pak. Manusia yang menukil omongan orang, pembicaraan orang, membuat orang saling membenci. Hati-hati, kata Imam Hasan al-Basri. Suatu saat Anda yang menjadi korban. Anda yang akan dibicarakan. Anda yang akan difitnah. Ada seseorang yang mengadu kepada Amr bin Ubaid. Seseorang datang kepada Amr bin Ubaid, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Al-Aswari senantiasa menyebutmu dalam kisah-kisahnya dengan keburukan. Nah, ini adu domba. Jadi seorang datang kepada Abu Ubaid, dia mengatakan, hei Abu Ubaid, Al-Aswari itu kalau ngomong dia suka menyebut keburukanmu. Suka bicara tentang keburukanmu. Amr bin Ubaid orang alim, orang berilmu dan orang bertakwa kepada Allah dan orang yang cerdas. Maka ketika dia mendapatkan informasi seperti ini, dia menjawab, ya hadha, ma ra'aita haqqa majalisah ar-rajul haitsu naqalta ilaina hadithahu. Justru dikasih nasihat orang ini. Apa ini? Engkau ini tidak menjaga hak bergaul dengan seseorang di mana engkau menyampaikan pembicaraan orang itu di majelisnya kepada kami. Itu tidak benar.
Kamu duduk bersama dia, berakrab-akrab bersama dia, tapi ketika kamu berdiri, kamu ceritakan apa yang ada di majelis itu. Itu tidak benar. Engkau juga tidak menunaikan hakku ketika engkau memberitahuku mengenai saudaraku tentang sesuatu yang aku benci. Jadi kamu tidak menghormati hak majelisnya mereka, kamu juga tidak menghormati haknya saya. Kamu menceritakan sesuatu yang saya benci. Ini Pak sikap yang harus kita lakukan kepada manusia seperti ini. Bukan malah kita mendengar, asik. Kemudian dia memberikan nasihat, walakin a'limhu. Akan tetapi kalau kamu mau memberi nasihat, maka sampaikan, innal mauta ya'ummuna, wal qabru yadhummuna, wal qiyamatu tajma'una. Beritahukanlah bahwa kematian mengelilingi kita, kuburan akan menyempitkan, menghimpun kita, dan kiamat akan mengumpulkan kita semua untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu ta'ala yahkum bainana wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah yang memberi keputusan di antara kita, dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Maksudnya apa? Kata Amr bin Ubaid, kalau sebetulnya sikapmu, kalau kamu mendengar ada orang lain membicarakan keburukan saya, menceritakan tentang saya, bukan kamu datang seperti ini, tapi memberikan nasihat kepada orang itu langsung. Ingat bahwa kematian akan mendatangi kita. Kuburan akan menjadi tempat yang menghimpun kita. Dan kiamat akan menjadi tempat kita berkumpul untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jadi bukan kamu datang ke saya, tapi kamu memberi nasihat kepada orang itu kalau memang dia benar. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Ya, di sini juga ada beberapa riwayat terkait dengan nasihat para salafus saleh ya, dalam masalah namimah ini, yang intinya mereka mengingatkan kita semua agar kita betul-betul menjaga diri dari perbuatan namimah dan tidak mempercayai orang-orang yang berbuat namimah. Ya. Maka itulah sikap yang benar. Termasuk kalau ada orang menggunjing Pak di majlis kita, ingatkan. Jangan menggunjing. Ya. Ada orang menceritakan keburukan, jangan seperti itu. Kita mengingatkan mereka. Dan itu, ikhwani fillah, salah satu indikasi hati yang sehat, hati yang bersih Pak. Hati ini kalau bersih, kalau sehat Pak, tidak bisa menerima sesuatu yang kotor Pak. Gelisah dia. Sesuatu yang kotor itu baik ucapan, perbuatan, tidak bisa dia terima. Dia segera merespon, mengingatkan. Yang terakhir kata para ulama kita, la yakunun namam sadiqan. Orang yang mengadu domba itu tidak mungkin termasuk orang yang jujur. Maka jangan percaya dengan orang-orang yang mengadu domba. Ikhwani fillah azzallallahu ayyakum, itu salah satu dosa lisan yang yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid di dalam kitabnya, yaitu termasuk dosa lisan dan juga indikasi hati yang sakit, dan termasuk juga akan menyebabkan hati kita menjadi rusak. Ya, maka mari kita jaga lisan-lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan sudah saya sampaikan tentang bahayanya kita tidak menjaga lisan. Lisan akan menyebabkan manusia banyak tersiksa di akhirat. Kata Nabi, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu salah satunya karena dosa lisan Pak. Jadi ada orang-orang yang ibadahnya selesai Pak, tapi lisannya belum selesai, artinya belum dijaga. Maka disebabkan itu dia tersiksa di api neraka. Dan jangan sampai kita bicara tentang akhirat ya. Orang yang tidak menjaga lisan di dunia saja pasti dibenci dia. Di dunia saja sudah dibenci. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Oh ya.
Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diantaranya, Pak. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang, Pak, setiap ujian itu membawa keberuntungan, Pak. Termasuk ujian manusia itu ketika dia diberi, ya, kalau dalam pandangan ulama-ulama tazkiyah, orang seperti itu diberi kelebihan. Ya, dalam pandangan kita diberi kekurangan. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya salah satu pintu dosanya tertutup. Jadi tidak mungkin kan dia berbuat dosa dengan lisannya. Sama seperti orang yang diberi ujian oleh Allah dengan tidak mampu melihat. Salah satu pintu dosanya itu tertutup rapat. Tidak bisa melihat ya. Karena salah satu pintu dosa apa? Pandangan. Itu nanti kita bahas. Fudulun nazar. Ya. Jadi di satu sisi memang Allah uji. Tapi di sisi yang lain sebetulnya Allah memberikan kebaikan bagi dia. Kebaikan di mana? Di akhirat. Ya. Karena orang-orang seperti itu otomatis dosanya lebih kecil kalau dia tetap menjaga diri dari dosa. Maka yang pertama memang benar bahwa Allah sudah menutup itu. Yang kedua, kalau dia sabar dengan ujian seperti itu, insya Allah dia mendapatkan surga. Itu sama seperti seseorang yang disebutkan oleh Nabi SAW yang tidak mampu melihat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah cabut penglihatan matanya, dan dia sabar atas musibah tersebut, maka Allah akan ganti dengan surga ganti dengan surga. Siapa yang sabar dengan ujian dicabut penglihatannya. Maka semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba ya, berupa kekurangan dalam struktur fisiknya atau fungsi tubuhnya, itu kalau dia sabar itu akan menjadi sarana bagi dia untuk masuk ke dalam syurga. Dan seseorang juga harus perlu mengingat bahwa ujian tersebut pasti ada kebaikan di balik itu, Pak. Pasti ada kebaikan di balik itu. Maka saya pernah melihat ada orang, Pak, anak-anak ya, buta dia. Itu justru dia awalnya memang berat bagi dia, tapi kemudian justru dia mengatakan saya senang dengan kondisi seperti ini. Ya, karena dengan kondisi buta dia mudah menghafal Quran. Ternyata dia merasakan kenikmatan cepatnya menghafal Quran. Dan dengan kondisi seperti itu dia tidak melihat apapun kecuali mengingat Al-Quran. Itu dalam itu, Pak. Itu bagi orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Saya kira cukup kita akhiri majlis kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.